Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi solusi-solusi, dan berbagi motivasi kepada teman-teman yang menjalankan usaha di toko bahan bangunan. Siang ini saya akan membagikan sedikit cerita atau sedikit pengalaman tentang cara menangani toko bahan bangunan yang paling simpel, paling praktis, dan paling nyaman. Salah satunya kita harus menyediakan display atau katalog, teman-teman. Display atau katalog yang kita butuhkan untuk komunikasi kita dengan pelanggan. Supaya apa? Supaya pelanggan dan kita nyaman. Ditolong di kita sekedap Pak. Kita nyaman dalam menjalankan usaha itu. Kita harus mendisplay barang-barang kita yang menurut kita itu tidak bisa ditempatkan atau dipamerkan di etalase. Contoh display seperti ini, teman-teman. Ini displaynya mata bor, ini mata bor plong untuk kaca. Kita display di depan ini, di depan etalase, di atasnya etalase lah display. Ini mata bor untuk plong-plongannya plat. Semua ukuran ada di sini. Lah ini nanti pelanggan tinggal menunjuk saja mana yang dibutuhkan. Lah barangnya tetap ditempatkan di laci. Karena apa? Karena barang-barang itu nanti kalau ditempatkan di luar nanti kotor, nanti tempatnya juga sulit. Kalau ditempatkan di laci-laci seperti ini, ada labelnya di luar untuk memudahkan kita, teman-teman. Contoh ini tadi, ini sekalian. Displaynya roda. Semua roda kita display, kita beli harga, kita beri namanya. Ya, ini semuanya ada di sini, teman-teman. Ya, barang-barang seperti ini kadang-kadang orang nggak tahu kalau kita menjual, kalau kita tidak pamerkan, orang tidak tahu. Tapi cara memamerkan bagaimana? Ditaruh di etalase. Kalau roda tadi ditaruh di etalase, etalasenya yang penuh, etalasenya yang jebol, atau barangnya nanti kotor. Nah, display seperti itu penting bagi toko untuk komunikasi dengan para pelanggan. Itu salah satunya, salah satu alatnya juga seperti itu. Keran-keran juga seperti itu, di display di tempatnya. Ini saya kedatangan tamu lagi dari Sidoarjo sendiri. Ini yang di grup sharing solusi, ini ada Mas Saiful. Umurnya masih berapa Mas Saiful? Umur 22. Umurnya 22 tahun tapi sudah punya toko bahan bangunan. Ini semangat teman-teman. Kuliah? Enggak. Tidak kuliah. Nggak masalah, yang penting semangat. Meskipun nggak kuliah, umur 22 tahun sudah punya toko bahan bangunan. Sudah berusaha untuk mandiri dari orang tuanya. Orang tuanya memang punya toko bahan bangunan, terus dia sendiri sekarang sudah buka. Sudah belajar, sudah berjalan berapa tahun? Masih bulanan, Pak. Oh, masih bulanan, masih Iya. hitungan bulan. Makanya dia lihat video di YouTube, terus setelah itu dirasakan kok kelihatannya nyaman, dia datang ke sini. Dia datang ke sini untuk menimba pengalaman dari saya, bukan menimba ilmu. Karena menimba pengalaman, ini semua berdasarkan pengalaman, bukan dari ilmunya. Ilmu, kalau ilmu di sekolahan atau di kuliah itu banyak ilmu. Atau di pondok itu ngaji, ilmunya banyak. Kalau ini semuanya berdasarkan pengalaman. Yang saya jalani seperti ini, bro, semuanya berdasarkan pengalaman. Kalau kita tidak menjalani, kita tidak bisa merasakan. Kalau tidak bisa merasakan, tidak tahu apa yang diperbuat. Nah ini Mas Saiful tadi sama dengan yang dari Ngawi. Pak Hasan kemarin, kesini saya tunjukkan, di laci ini. Saya tunjukkan cara menjual seperti ini. Ya itu ini sekarang mantuk-mantuk. Gimana kesannya Mas Saiful melihat toko saya, cara penataannya? Bagus, Pak. Penataannya sangat rapi. Kalau saya sendiri
tidak terfikirkan kalau menata barang serapi ini tuh. Dan Ya, barangkali teman-teman ini ingin berkunjung, monggo. Nggak mungkin Ya. rugi sampean. Tidak mungkin rugi. Meskipun di YouTube sama sudah lihat, ini Mas Saiful YouTube saya dilihat semua. ini saya sudah lihat di YouTube, tapi kalau datang ke sini itu Heran. heran. Ya. Ya sudah dilihat ini ya, lihat mulai toko bahan bangunan 1 ya, Ya. unit 1 sampai berapa 66 sudah dilihat semua, tapi belum paham juga ternyata di prakteknya di lapangan seperti ini. Oh ini ya, ternyata Beda. benar beda. Ya ini Mas Saiful ini umurnya masih 22 tahun teman-teman. Ini sudah berusaha sendiri. Ini tadi kesini ngambil lacinya baut, raknya baut. Dia ngambil 10 set. Ya alhamdulillah berkat doa restu teman-teman semuanya bisa berjalan. Saya sendiri juga dapat rezeki dari raknya laci itu. Nah, dari dulu tidak kepikiran kalau ingin jual raknya laci, tidak kepikiran. Tapi teman-teman yang minta akhirnya saya layani. Ya monggo teman-teman yang belum pesen atau yang kepingin seperti itu monggo. Insya Allah tidak ada ruginya, banyak manfaatnya daripada mudorotnya. Ya ini kalau kesini malah seneng saya tunjukkan gratis, belajar gratis. Saya bilang kemarin, kalau ini Mas Saiful ini mau saya konsultasi katanya, mau jadi konsultannya Pak, ya nggak apa-apa, aku dibayar 3 juta nggak apa-apa, sampai tokonya itu tokonya jalan katanya, tokonya penataannya seperti ini. Ya nggak apa-apa, yang penting nyaman, kerja itu yang penting nyaman saudara. Jangan dilihat hasilnya banyak tapi nggak nyaman. Pengelolaan keuangan juga seperti itu. Mas Saiful juga sudah pakai mesin kasir. Cuman katanya, loh kok seperti ini ya, kok lebih nyaman ini ya. Monggo. Lebih nyaman seperti ini. Bisa terkontrol. Aset bisa terkontrol, stok bisa terkontrol, keuangan bisa terkontrol. Ini Mas Saiful dari pagi ke sini lihat supplier mana yang datang, supplier mana yang dibayar, supplier mana yang datang cuman nggak nagih karena apa, belum jatuh tempo. Tahu semua, jadi jangan sampai kita ini waktunya jatuh tempo tidak terbayar. Tapi yang supplier yang belum jatuh tempo malah dibayar. Itu karena apa? Karena kita nggak punya catatan. Kalau kita punya mesin kasir, ya tinggal dilihat saja. Saya lihat saja di mesin kasir. Jatuh tempo tanggal berapa? Masih jauh, seandainya notanya 6 juta ya dikasih separuhnya. Kalau masih jauh atau seperempatnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita sirkulasi keuangan itu bisa mengatur. Sirkulasi barang juga seperti itu. Kalau rak-raknya jelas semua, barang-barang itu nanti enggak terlalu banyak ada yang numpuk. Terus kadang-kadang barang itu ada yang habis malah nggak tahu. Kalau tempatnya sendiri-sendiri tahu barang yang habis itu mana, barang yang masih banyak itu mana. Kadang-kadang barang yang masih banyak malah order. Tapi barang yang habis nggak tahu. Ya Mas Saiful. Seperti itu Mas Saiful ya. Ini teman-teman, barangkali ada yang cari mantu. Umur sik 22, wis nggawa Innova, wis duwe toko ya alhamdulillah. Yang penting disyukuri. Yang penting dinikmati. Ya, monggo teman-teman kalau memang ingin main-main ke toko saya yang tempatnya dekat-dekat, saya yakin tanya Mas Saiful sendiri, rugi apa enggak dolen rene? Nggak ada ruginya. Banyak manfaat ya, Banyak manfaatnya. Iya. Mas yo gak tuku laci yo, aku yo tak tampani ae. Cuma yo sing enak yo ambil jukuk laci sambil ngambil laci ke sini sambil main-main. Gitu. Jadi biar ada sambil menyelam minum air. Sambil Pak Hasan kemarin loh, saya minta ceritakan Pak Hasan kemarin, mantuk ke sini. Padahal dia sudah buka toko sama ikut orang itu hitungannya 10 tahun. Dan dia tidak terfikirkan kalau menata itu seperti ini. Ini memang saya khususkan bagi teman-teman yang tokonya itu kecil, setelah itu tempatnya itu mahal. Lah, kalau penataannya seperti ini, insya Allah barang yang dijual itu itemnya banyak, tapi tempatnya praktis. Kalau tempatnya luas sih gak masalah. Kalau teman-teman punya tempat luas, ya memang harus dipamerkan semua.
Barang-barang harus dipamerkan. Karena apa? Karena supaya tahu, konsumen itu tahu barang kita ini. Cuman kalau tempatnya sempit kayak saya ini, tempat saya ini sempit. Mana cat nggak saya pamerkan. Karena apa? Karena nggak ada tempatnya. Untuk memamerkan barang-barang aneh saja nggak ada tempatnya kok. Akhirnya seperti ini, teman-teman. Ya untuk pengaturan keuangan kita tetap harus pakai mesin kasir. Kalau nggak pakai mesin kasir, sepinter apapun, secerdas apapun, seteliti apapun, kita pasti kesulitan. Saya tunjukkan kepada Mas Saiful nanti, karena ini masih muda, saya tunjukkan cara mengatur keuangannya seperti ini. Toko ini dinyatakan sehat apa nggak sehat, dinyatakan keuangannya itu nyaman apa enggak, ya dari mesin kasir itu. Kalau nggak seperti itu ya nggak tahu karena nggak coba apa salesnya berapa, jumlah salesnya berapa, terus utangnya di sales A, sales B, leren notal ya kesuwen. Kalau dari mesin kasir kan kita lihat, bisa melihat. Sales A utangnya 5 juta, sales B utangnya 3 juta, sales C utangnya 100 juta. Nah, nanti yang mana yang perlu dibayar dulu adalah sales yang temponya sudah jatuh. Yang belum jatuh nggak usah dibayar dulu. Karena apa? Kita sirkulasi keuangan itu di toko bahan bangunan itu penting, teman-teman. Kecuali kalau memang kita modal kita di atas 1 M, nggak bagas. Kalau modal kita di bawah 500 juta, sirkulasi keuangan, sirkulasi barang itu yang diperlukan. Jangan sampai barang kita numpuk, tagihan sudah datang. Lah, itu salah. Tagihan datang, barang masih numpuk. Terus kita mau marah sama siapa? Yang supplier sudah menentukan. Jatuh temponya 45 hari. Lah 45 hari kalau kita nggak mampu menjual, otomatis kan barangnya masih numpuk. Ya, kita harus bisa mengatur seperti itu. Bisanya mengatur seperti itu harus pakai mesin kasir. Dan mesin kasir sekarang yang paling murah adalah mesin kasir Simanda. Sponsor lagi. Demikian teman-teman, semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua. Dan saya doakan, saya memohon semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dalam berusaha mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan yang terakhir dan paling akhir biasanya saya sampaikan dan saya ucapkan, jadilah manusia yang bermanfaat bagi sesama, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.